Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sahabat subscriber semuanya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Jadi setiap pertanyaan insya Allah akan kami jawab, dan kalau kami tidak bisa akan buat PR ya. Nah, jadi teman-teman yang ada pertanyaan mengenai nyetir, mengenai kendaraan, mobil dan sebagainya, barangkali bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Jadi ketika kita jalan itu dari gigi 3 langsung ke 5, boleh apa tidak gitu ya. Nah, ini kita sengaja mencari tanjakan. Ini kelihatan persnelingnya ya sebelah sini. Nanti kita untuk menurunkan gigi, kita sekarang masih pakai gigi 3. Jadi gini, turun gigi atau naik gigi. Pertama kita bahas dulu ya. Pernah kita bahas di video sebelumnya gigi yang tepat untuk gigi berapa ya. Jadi 1 untuk kecepatan berapa, 2 untuk kecepatan berapa, 3 untuk kecepatan berapa, dan seterusnya. Nah, di mana di setiap kecepatan itu kita harus memasukkan gigi yang sesuai. Kalau tidak sesuai, tentunya akan terjadi beberapa hal. Contoh, ketika kita kecepatan 50 km per jam, tiba-tiba kita masukkan ke gigi 1, apa yang terjadi? Maka engine brake atau pengereman dari engine itu akan besar. Nah, akibatnya mobil akan gerung, akan ngaung pertama, dan yang terjadi adalah pasti pengendaraan tidak bagus, tidak mulus, tidak halus, dan juga kasihan mesinnya kalau engine brake-nya terlalu mendesak seperti itu. Oke. Nah, apabila kita naikkan nih tadi dari gigi 3 kan kecepatannya ya, misalkan kita pakai sekitar kecepatan 50 ya. 50 kita masukkan langsung gigi 5. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau kita masukkan, nah ini kan contoh dulu ya. Ini saya pakai gigi 3. Nah, ini saya pakai gigi 3. Bagaimana kalau saya langsung naikkan ke gigi 5? Boleh, yang penting kita RPM-nya tinggi. Kalau RPM-nya rendah atau 3000 ke bawah, biasanya kayak gini. Nah, nih ya. Kita sudah gas, tapi mobil tidak lari ya. Mobil tidak lari. Biasanya malah justru ketika giginya terlalu tinggi untuk kita butuhkan torsi tinggi. Paham ya? Gigi tinggi maksudnya contoh gigi 3, 4, 5. Tapi kita membutuhkan di tanjakan untuk angkatan awal, kita langsung pakai 3. Itu yang terjadi apa? Mesin akan ngeklek seperti itu. Paham ya? Nah, jadi intinya adalah penggunaan gigi itu harus disesuaikan dengan kecepatan. Untuk apa sih kita memindahkan gigi ke gigi yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita paksakan, misalkan tadi dari 3 langsung ke 5 kita paksakan, yang terjadi adalah mesin kasihan. Kasihannya kenapa? Kita masih membutuhkan torsi yang tinggi karena untuk akselerasi atau di kecepatan misalkan tadi 50. Nah, sedangkan gigi 5 itu padahal untuk kecepatan 80 naik seperti itu. Nah, tentunya mesin akan bekerja lebih ekstra dengan torsi yang rendah, tenaganya tinggi, maka mesin akan kasihan. Nah, jangka panjangnya tentunya tidak sehat untuk mesin itu sendiri. Nah, boleh apa tidak? Ya tadi, sesuai kebutuhan. Nah, kemudian bisa apa tidak? Bisa apa tidaknya? Pasti bisa. Karena namanya mobil manual adalah full control di driver ya, full control di driver. Mau nyetirnya halus, mau nyetirnya
tidak halus, semuanya adalah kontrol di driver. Oke, kita praktikan ya sahabat semuanya. Oh ya, bagi yang belum subscribe, tolong dukung kami dengan tolong di subscribe, dipadamkan nih yang merah-merahnya, klik aja dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update dari tim Om Aan. Oke. Nah, kita masih pakai gigi 2 gini. Kenapa? Karena kecepatan saat ini adalah sekitar 25 km per jam. Di depan kita ada mobil, kita masih pelan-pelan, kondisinya agak nanjak tentunya. Kalau kita naikkan gigi berikutnya atau turunkan, ya tidak akan nyaman. Kalau ke satu, suara mesin akan terlalu ngaung ya. Kalau kita terbiasa mendengarkan mesin ketika kita nyetir seperti ini, nanti akan terasa. Nah, ketika kita naikkan, nanti kekuatan untuk nanjak itu namanya torsi ya. Torsi beda sama power. Torsi sama power itu beda. Power itu tenaga, torsi itu adalah kekuatan untuk nanjak, gitu ya. Nah, ketika kita naikin ketiga, torsinya akan menurun. Sehingga untuk kecepatan dan kondisi yang seperti ini, di depan ada truk pasir, di depan ada lagi. Nah, ini kan harus berhenti. Kita satu. Nah, pelan-pelan ya. Nih, satu. Kita akan merasa tenaganya itu nanti ngempos. Apalagi untuk teknologi yang sudah menggunakan di throttle-nya itu ETCSI ya. Jadi nggak menggunakan kabel seling lagi, tapi menggunakan ETCSI, yaitu kabel seperti kabel listrik kayak gitu. Itu kan mobil-mobil yang sekarang seperti itu. Makanya tarikan awalnya atau torsi angkatan awalnya itu lebih halus. Itu manfaatnya adalah lebih hemat bahan bakar dan juga lebih halus ketika kita pindah gigi. Tapi ya memang kalau biasa pakai yang mobil lama biasanya akan kaget, apalagi di tanjakan-tanjakan seperti ini. Oke sahabat semuanya, ini kita pakai gigi 2 ya. Ini belum memungkinkan kita untuk pindah gigi. Nanti kita coba salib terpasir di depan kita karena masih di tikungan ya. Ya sahabat semuanya, barangkali ada pertanyaan, terbuka. Insya Allah semua pertanyaan akan kami balas kalau ada ya, kalau muncul di notifikasi. Kadang pertanyaan itu kalau dompleng di pertanyaan yang sudah ada itu nggak kebaca, notifikasinya numpuk, jadi kadang-kadang tidak bisa kami balas satu persatu. Tapi kalau langsung di video terbaru atau video lama tapi di komentar baru, biasanya kita bisa mudah untuk merespon dan membalasnya seperti itu. Oke, kita siap-siap untuk nyalip truk pasir bersama ras di depan kita. Ini ras terbaru, ras GR baru November ya. Baik guys, kita persiapan ini. Oh, Avanza-nya nyalip, nggak apa-apa. Jadi tuh kan, nggak apa-apa, kita tenang aja. Kalau kita nyetir itu tenang ya, yang penting dinikmati aja. Mobilnya gak enak dinikmati, mobilnya enak lebih dinikmati, tergantung syukur kita. Oke, biasanya di turunan nanti di depan kita itu kita akan menurunkan gigi. Contoh nih, kecepatan kita sekarang di 30 ya, kita pakai gigi 3. Nah, kita masih gigi 3 atau gigi 2. Nanti di sana kita membutuhkan engine brake. Nah, itu dari 3 ke 1 bisa nggak? Bisa. Yang penting pertama adalah kecepatan yang perlu diperhatikan. Kecepatan ya. Jadi ketika kecepatannya di bawah 20 km per jam, 1 sampai 15 misalkan, ya kita bisa menurunkan tuas persneling ke gigi 1. Dari 3 langsung ke 1. Terus hati-hati nih, ini garis lurus ya, nggak kelihatan dari depan sana. Dan juga nggak nanjak, jadi sebaiknya jangan nyalip. Kecuali kondisi urgent, kita memang harus cepat membawa pasien, atau kita ada acara yang memang sangat penting sekali. Dan tentunya dari hal itu ya kita harus tetap mengutamakan safety drive. Klakson lah paling nggak, biar dari lawan arah kita bisa lihat, tahu kalau kita mau mendahului di posisi mobil tadi. Nah ini saya nggak nyalip. Nah, di belakang ada mobil, mobilnya nggak sabar klakson, nggak apa-apa.
Oke, kita mulai sen ya. Ini masih garis lurus ya. Kita sen dulu teman-teman semuanya, untuk antisipasi aja biar belakang nggak nyalip duluan. Nah ini kan 3 buat nyalip, tenaganya kurang bro, harusnya naik ke turun ke 2 dulu.